Nah, berikut adalah project charter kami, yakni pertama ada nama project, yaitu adalah Digital Marketing for Small Businesses, atau bahasa Indonesia adalah pemasaran digital untuk UMKM. Nah, manajer proyeknya adalah saya sendiri, Naila Sabita. Waktu pelaksanaannya kami mulai dari tanggal 25 Maret 2025 sampai 6 Juni 2025 kemarin. Anggarannya sekitar 750.000, memang 750.000, di mana berat di transportasi untuk pergi ke tempat-tempat Cireng ini, dan dihabiskan juga untuk membeli Cireng ini, modal untuk membeli Cireng ini. Tujuan proyek ini adalah membantu UMKM sekitar Bandung yang memiliki tantangan dalam exposure di sosial media. Berikut merupakan implementasi dari proyek yang kami lakukan. Kami membuat akun media sosial berupa Instagram dan juga TikTok untuk mempromosikan UMKM. Kami mempromosikan dalam bentuk konten, membuat konten yang mencakup dari 3 tahapan pemasaran, yaitu awareness, consideration, dan juga conversion. Selanjutnya, scope management. Di sini kita menggunakan pendekatan WBS untuk menguraikan pekerjaan proyek kita. Untuk summary test kami bagi menjadi 4 bagian utama, yaitu perencanaan mulai dari identifikasi UMKM hingga penyusunan strategi. Untuk pengembangan konten mencakup pembuatan konten visual, copywriting, dan kalender konten. Untuk implementasi melalui media sosial, iklan berbayar, dan SEO. Lalu evaluasi berupa analisis performa, perbaikan strategi, dan laporan akhir. Dan untuk milestone, yang pertama penyusunan strategi selesai, lalu konten awal sudah terpublikasi, lalu kampanye digital dimulai, baru laporan akhir diserahkan. Knowledge area selanjutnya yaitu time management. Di sini kita membuat estimasi biaya berdasarkan 5 komponen utamanya, yaitu desain konten 150.000, iklan berbayar antara 200.000 sampai 300.000, tools manajemen kontennya 50.000, biaya tak terduga 100.000, lalu transportasi 50.000. Dengan begitu, estimasi total anggaran proyek ini berada di sekitar 500 sampai 750.000. Knowledge area selanjutnya yaitu time management. Di sini kita membuat estimasi biaya berdasarkan 5 komponen utamanya, yaitu desain konten 150.000, iklan berbayar antara 200.000 sampai 300.000, tools manajemen kontennya 50.000, biaya tak terduga 100.000, lalu transportasi 50.000. Dengan begitu, estimasi total anggaran proyek ini berada di sekitar 500 sampai 750.000. Jadi selanjutnya saya akan membahas Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Jadi struktur organisasi proyek telah dibentuk dengan jelas, terdiri dari 5 anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab spesifik, yaitu saya sendiri Sylvia Fitri Adriani sebagai copywriter, selanjutnya Naila Sabita sebagai desainer grafis, selanjutnya Alicia Ivana Anindya sebagai social media manager, selanjutnya ada Aufa Yaza Fatina Najma sebagai content planner, dan yang terakhir Gina Kansa Akifah sebagai fotografer dan videografer. Setiap anggota memberikan kontribusi langsung terhadap keberhasilan proyek ini, baik melalui pembuatan konten maupun implementasi strategi. Jadi analisisnya ini, manajemen sumber daya manusia dalam proyek ini tergolong efektif karena penugasan didasarkan pada kompetensi masing-masing anggota. Yang kedua, terdapat kolaborasi yang baik di seluruh tahapan funnel digital marketing ini. Dan yang terakhir, hasil akhir proyek mencerminkan koordinasi tim yang berjalan dengan baik.
Selanjutnya saya akan membahas quality management atau manajemen kualitas. Jadi konten yang diproduksi dinilai dari performa engagement yaitu views, like, shares, dan komen. Evaluasi kualitas dilakukan dengan mengidentifikasi konten terbaik dan terburuk serta faktor keberhasilan atau kegagalan setiap konten. Jadi analisisnya yaitu manajemen kualitas dilakukan dengan indikator kuantitatif dan kualitatif seperti penggunaan visual menarik dan audio yang tepat, selanjutnya caption yang kuat dan mengandung call to action, dan yang terakhir kesesuaian antara pesan yang disampaikan dan target pasar. Namun perbaikan kualitas masih bisa ditingkatkan, terutama untuk konten dengan performa rendah, misalnya caption yang terlalu sederhana, selanjutnya kurangnya penggunaan elemen visual atau audio yang menarik, dan yang terakhir tidak adanya storytelling yang kuat. Dan selanjutnya saya akan membahas stakeholder management atau manajemen pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan utama proyek ini adalah UMKM sendiri, yaitu ada 4. Yang pertama ada Cireng Keraton, Shinshin Cireng Premium, Cireng Saturnus, dan yang terakhir adalah Cireng Isi by Nyireng. Yang selanjutnya ada audiens media sosial, Instagram maupun TikTok. Dan yang terakhir tim internal Munchflans. Analisisnya yaitu manajemen pemangku kepentingan dilaksanakan melalui yang pertama kolaborasi langsung dengan UMKM dalam pembuatan konten, selanjutnya menyusun konten berdasarkan kebutuhan dan preferensi audiens, yaitu targetnya pelajar, mahasiswa, pengguna layanan online. Selanjutnya melibatkan stakeholder dalam testimoni dan ulasan pelanggan, namun perlu ditingkatkan aspek komunikasi dua arah, misalnya dengan melakukan survei audiens atau polling untuk konten selanjutnya. Dan yang terakhir, memberikan feedback rutin kepada UMKM terkait performa konten. Knowledge selanjutnya yaitu communication management, internal dan juga eksternal. Untuk komunikasi internalnya, yaitu koordinasi antar tim menggunakan WhatsApp untuk membahas tim kreatif, konten, public relation. Yang kedua ada weekly meeting dan platform kolaborasinya melalui CapCut dan juga Canva. Yang terakhir ada briefing proyek. Untuk komunikasi eksternalnya kita ada client meeting yaitu untuk penyampaian proposal, progress report, dan juga final delivery. Dan yang terakhir ada pengelolaan feedback. Knowledge selanjutnya yaitu risk management dan HSI atau health, safety, environment. Identifikasi resiko yang pertama yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi UMKM yang tepat. Yang kedua, keterbatasan anggaran iklan berbayar. Yang ketiga ada kurangnya keterlibatan UMKM. Untuk mitigasi resikonya yaitu melakukan riset mendalam dan wawancara dengan pemilik UMKM. Yang kedua ada mengoptimalkan strategi organik atau SEO dan media sosial. Dan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan digital marketing. Untuk aspek HSI-nya, ada kesehatan mental tim, ergonomi kerja, dan juga safety kerja online. Untuk knowledge yang selanjutnya yaitu procurement management. Ada jenis pengadaan di agensi digital yaitu melalui infrastruktur IT. Dan yang kedua ada proses pengadaan yaitu identifikasi kebutuhan proyek dan juga seleksi mitra. Untuk knowledge yang terakhir yaitu integration management project charter pemasaran digital. Tujuan project yaitu membantu UMKM meningkatkan visibilitas dan penjualan lewat strategi digital marketing. Untuk tim projectnya beranggotakan Naila sebagai manajer project dan desainer grafis, ada Gina sebagai fotografer atau videografer, Alicia sebagai media sosial manager, ada Ufayaza sebagai market analyst, dan Sylvia sebagai copywriter. Untuk deliverable-nya yaitu mengidentifikasi UMKM target, strategi pasar pemasaran digital, konten visual dan copywriting, kampanye digital, dan laporan evaluasi kampanye.
Yang terakhir, pengelolaan terpadu proyek, yaitu integrasi antar anggota tim secara kolaboratif, timeline terpusat, dan juga evaluasi dan dokumentasi akhir proyek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.